Salam jumpa kembali adik-adik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas khusus tentang materi trigonometri. Nah, tentunya trigonometri ini telah kita pelajari waktu kita duduk di bangku SMP, di mana kita telah mengenal apa yang namanya teorema Pitagoras. Nah, pada pembahasan kali ini khusus untuk materi trigonometri SMA kelas 10. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menemukan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Dan kompetensi keterampilannya yaitu menerapkan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Pada pembahasan kali ini, kita batasi materinya yaitu yang pertama, kita membahas kembali atau kita mengingat kembali tentang teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras adalah materi prasyarat untuk kita bisa lanjut materi selanjutnya, yaitu perbandingan trigonometri. Nah, tentunya kita ingat kembali apa sih trigonometri itu? Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antar sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Nah, adik-adik, selanjutnya coba kita lihat gambar yang ada di layar. Nah, betul. Gambar tersebut adalah Tugu Monas yang terletak di ibu kota negara kita Indonesia, yaitu Jakarta. Pernahkah kita membayangkan kondisi gambar di samping? Apakah kita bisa menentukan tinggi menara Monas tanpa menaiki dan mengukurnya? Konsep apa saja yang dibutuhkan untuk menentukan tingginya? Ya, tentunya konsep dasar trigonometri lah yang merupakan salah satu solusinya. Dengan memahami bagian dasar dari trigonometri dan memanfaatkan sejumlah fakta tentang sudut dan segitiga siku-siku, akan sangat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti gambar di samping. Nah, kita masuk materi yang pertama, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras, ingat, adalah materi prasyarat kita untuk bisa lanjut mempelajari tentang materi trigonometri lainnya. Teorema Pitagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Menurut teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring atau disebut dengan hipotenusa segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Nah, kita mengingat kembali bahwa inilah segitiga di mana sisi miring disebut hipotenusa merupakan jumlah kuadrat dari sisi kedua sisi lainnya, dan itu dijelaskan di samping kanan bahwa C merupakan sisi miring adalah hasil kuadrat dari sisi lainnya. Nah, oke adik-adik, karena ini materi prasyarat, jadi sekedar diingatkan kembali untuk sisi lainnya, yaitu berarti sisi miring dikurangi dengan sisi lainnya. Nah, contoh, sebuah tangga yang memiliki panjang 14 meter bersandar di dinding, jarak ujung tangga bagian atas ke lantai ialah 10 meter. Tentukanlah jarak kaki tangga ke dinding. Penyelesaiannya ya tentunya kita bisa deskripsikan atau ilustrasikan seperti di samping kiri. Bahwa ada dinding dan tangga dengan jarak antara tangga ke dinding yaitu disimbolkan dengan sisi PQ. Dan di sebelah kanan dijelaskan tangga PQ yaitu panjangnya 14 meter. Jarak ujung tangga ke lantai atau QR yaitu 10 meter. Pertanyaannya, jarak kaki tangga ke dinding yaitu disimbolkan dengan PQ. Nah, PQ adalah akar dari PR
pangkat 2 dikurangi dengan Ki R pangkat 2. Artinya 14 pangkat 2 dikurangi dengan 10 pangkat 2. Ingat adik-adik masih dalam akar. Kemudian PQ yaitu hasil dari akar 196 dikurangi 100, yaitu akar dari 96, atau panjang PQ dapat kita peroleh yaitu kita penarikan akar 9,7 meter. Jadi jarak kaki tangga ke dinding ialah 9,7 meter. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, adik-adik, di sini kita akan mengenal istilah matematika baru yang belum pernah kalian dengar pada pembahasan trigonometri waktu di SMP, yaitu sinus atau simbolnya disingkat sin, kosinus atau kos, tangen atau tan, kosekan atau disimbol dengan CSC, sekan atau disimbolkan dengan sek, SEC, dan kotangan atau COT atau biasa kita sebut kot. Yang mana sinus merupakan kebalikan dari kosekan, kosinus kebalikan dari sekan, dan tangen kebalikan dari kotangan. Nah, sinus, kosinus, dan tangen digunakan untuk menghitung sudut dengan perbandingan trigonometri sisi di segitiga. Dengan gambar segitiga di samping, nilai sinus, kosinus, dan tangen diperoleh sebagai berikut. Nah, kita boleh lihat bersama bahwa ada sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Sehingga dari penjabarannya kita memperoleh bahwa sin alfa pada gambar yaitu A per C. A artinya depan, C artinya sisi miring. Sehingga diperoleh perbandingan sisi depan per sisi miring. Kemudian cos atau kosinus. Kosinus yaitu B per C. B per C artinya samping per miring dari alfa. Ini alfa, sudut alfa ya. Jadi ingat kembali, kosinus alfa B per C, samping per miring. Kemudian tangen alfa. Tangen alfa dikatakan A per B, berarti depan, sisi depan per sisi samping. Nah, adik-adik, kalau kita sudah kuasai perbandingan dari sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa, untuk yang lainnya, untuk kosekan, sekan, dan kotangan, kita hanya peroleh dari kebalikannya saja. Jadi, adik-adik boleh perhatikan di sisi kanan bahwa kosekan yaitu kebalikan dari sinus alfa. Kalau sinus alfa depan per miring, pada kosekan yaitu miring per depan. Nah, adik-adik tentunya masalah hafal seperti ini akan menjadi sulit, tapi ingat, setiap kita belajar matematika selalu ada solusi dan selalu ada cara untuk dapat kita menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, tentunya salah satunya untuk perumusan atau bagaimana kita menghafal untuk perbandingan trigonometri ini, kita bisa membuatnya menjadi lebih praktis dan lebih menyenangkan. Tentunya salah satu dengan trik mengingat. Kita lihat adik-adik bahwa di layar kiri telah dituliskan kembali mengenai perbandingannya. Dan bagaimana kita lebih mudah untuk menghafalnya, yaitu kita buat menjadi singkatan. Untuk sinus, kita bisa buat menjadi demi. Demi itu yaitu depan per miring. Kosinus yaitu sami atau samping per miring. Dan tangan, desa, yaitu depan per samping. Sehingga untuk trik mengingatnya kita bisa ingat sinus, kosinus, dan tangan, yaitu demi, sami, dan desa. Bisa? Nah, selanjutnya untuk
Perbandingan ketiga sudut lainnya, kita hanya membuat atau mengingat kebalikan dari masing-masing perbandingan sebelumnya, yaitu untuk kosekan, sekan, maupun kotangan. Nah, semoga adik-adik bisa mengingat ini karena ini adalah dasar kita untuk bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi trigonometri lainnya. Nah, kita masuk pada contoh pertama. Misalkan sin alfa suatu sudut perbandingannya adalah 4/5. Carilah perbandingan trigonometri lainnya dari alfa. Nah, kita mengingat kembali, yaitu dengan mengilustrasikan seperti pada gambar di kanan, bahwa sin alfa yaitu depan per miring, demi, yaitu 4/5. Berarti untuk perbandingan trigonometri lainnya, kita tinggal mencari kosinus alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa, yaitu seperti pada penjabaran yang ada di layar. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Selanjutnya, contoh kedua, diketahui segitiga ABC siku-sikunya di C dengan sisi AC panjangnya 12 cm dan BC panjangnya 5 cm. Tentukanlah semua nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Nah, kita bisa buat seperti halnya contoh 1 sebelumnya, yaitu kita akan mencari salah satu sisi dulu yang belum diketahui. Nah, sisi apakah di sini yang belum diketahui? Yaitu sisi miring atau hipotenusa atau sisi AB. Ingat, sisi miring adalah hasil dari kuadrat sisi lainnya. Sehingga kita bisa peroleh secara lengkap perbandingan masing-masing, yaitu sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kotangen alfa, sekan alfa, dan kosekan alfa seperti yang ada di layar adik-adik. Nah, untuk contoh 2 kira-kira seperti itu dan diharapkan adik-adik bisa paham untuk perbandingan masing-masing sudut. Berikutnya yaitu soal kontekstual atau soal yang berkaitan dengan konsep kita pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau adik-adik ingat di awal tadi dibahas mengenai Tugu Monas. Nah, untuk contoh saat ini dimisalkan sebuah tangga yang panjangnya 10 meter disandarkan pada sebuah tembok. Jarak ujung tangga yang disandarkan pada tembok dengan tanah adalah 8 meter. Pertanyaannya, berapakah perbandingan cos alfa dari soal di atas? Nah, adik-adik, pertama-tama kita harus buat ilustrasi terlebih dahulu mengenai posisi tangga terhadap dinding, agar kita lebih mudah memahaminya. Selanjutnya, dengan konsep teorema Pitagoras, kita mencari tinggi dinding yang belum diketahui. Tentunya ingat, sisi miring dikurangi dengan sisi lainnya. Dan diperolehlah tinggi dinding yaitu 6 meter. Setelah kita memperoleh tinggi dinding yaitu 6 meter, selanjutnya kita bisa mencari perbandingan dari sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Ingat, sin alfa depan per miring, cos alfa samping per miring, dan tangen alfa depan per samping. Atau apa yang kita pelajari sebelumnya atau triknya yaitu demi, sami, dan desa. Dengan demikian, yang diperoleh atau yang ditanya pada soal saat ini yaitu mengenai cos alfa saja, sehingga jawabannya ada pada yang diberi lingkar merah. Nah, kira-kira adik-adik seperti itulah contoh-contoh perbandingan trigonometri pada konsep kehidupan kita sehari-hari.
Nah, selanjutnya ada 2 latihan soal yang akan diberikan dan diharapkan bisa dikerjakan secara mandiri oleh adik-adik di rumah. Mengingat saat ini kita masih dalam suasana belajar di rumah. Nah, adik-adik, untuk soal pertama, yaitu diberikan segitiga PQR. Kita hanya mencari perbandingan dari sin Q saja. Soal berikutnya, perhatikan gambar di atas. Jika sisi AB sama dengan 5 akar 2 cm dan sisi BC sama dengan 5 cm, maka tentukanlah nilai sin A. Nah, dengan demikian, sampai di sini pembahasan kita mengenai perbandingan trigonometri. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang sedang belajar di rumah, dan tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan tetap berprestasi.